Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Bapak Purbayudi Sadewa, yang terhormat Ibu Lana Sulistianingsih, Wakil Ketua Dewan Komisioner, yang terhormat Bapak Didik Madiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan dan Resolusi Bank, yang terhormat Bapak Prianto Budi Nugroho, Direktur DSPS, Direktur Eksekutif DSPS, dan yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan, media yang hadir pada hari ini. Ada yang kamu cintai juga? Ada Pak, kita mencintai pekerjaan mereka Pak. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Paling bisa Pak. Pada hari ini kita akan melaksanakan press conference penetapan tingkat bunga penjaminan, di mana sama-sama kita ketahui bahwa LPS mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil evaluasi tingkat bunga penjaminan secara reguler, di mana selama 1 tahun kita punya kewajiban 3 kali, yaitu di bulan Januari, Mei, dan September. Dan hari ini adalah untuk evaluasi di bulan Januari tahun 2024. Untuk waktu dan tempat, kami mohon Bapak Purbayudi Sadewa untuk menyampaikan press conference penetapan tingkat bunga penjaminan. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rupanya rambut saya berantakan ya. Itu lihat di situ berantakan. Kali bawain sisil. Habis sih tadi dibilangin kalau sama bapak, jadi salting nih. Takut jadi salting nih ya. Ini nggak live kan ya? Oh lah. Waduh. Dikat dulu. Yang terhormat, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan, Direktur Eksekutif dan Kepala Kantor serta Pimpinan Satuan Kerja, serta rekan-rekan wartawan dan media yang saya banggakan. Ada yang saya cintai, Mas. Pada hari Senin 29 Januari 2024, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan evaluasi dan penempatan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk periode reguler Januari 2024. Penetapan tingkat bunga penjaminan saat ini merupakan bagian dari penetapan periode reguler yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun di bulan Januari, Mei, dan September. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh simpanan dalam rupiah dan valuta asing di Bank Umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di BPR. Hasil observasi terkini terhadap kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan perkembangan sebagai berikut. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai antara lain pemulihan ekonomi global yang masih lemah dan cenderung divergen, perbedaan ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga kebijakan bank sentral utama, dampak fragmentasi geopolitik kawasan terhadap harga komoditas, perdagangan global, dan aktivitas investasi, serta agenda politik di berbagai negara yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Kinerja ekonomi domestik berada di jalur pemulihan yang tepat diikuti pertumbuhan sisi konsumsi dan produksi. Hal tersebut tercermin antara lain dari kinerja hingga akhir tahun 2024, posisi Desember 2023, 1. PMI manufaktur yang tetap berada di zona ekspansif yaitu 52,2, penjualan retail yang terus tumbuh sebesar 0,1% year on year, diikuti indeks kepercayaan konsumen yang positif 123,8 dan tingkat inflasi yang terkendali di level 2,61%. Ini lihatnya mereka di mana sih? Di belakang? Itu aja. Sana ada. Saya pikir saya doang yang lihat.
Industri perbankan tetap terjaga diikuti dengan tingkat ketahanan permodalan dan likuiditas yang memadai. Kinerja intermediasi perbankan terus membaik pada Desember 2023. Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,38% year on year, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 3,73% secara year on year. Tingkat permodalan dan likuiditas perbankan juga terus terjaga. Rasio permodalan atau KPMM industri terjaga pada level 27,69% pada periode Desember 2023. Sementara itu, likuiditas perbankan juga relatif memadai dengan rasio AL per NCD berada di level 127,08% dan AL per DPK sebesar 28,73% pada Desember 2023. Ini relatif tinggi di atas threshold yang masing-masing sebesar 50% dan 10%. Meningkatnya kinerja intermediasi juga diikuti dengan terjaganya aspek pengelolaan kredit, terutama pasca diberlakukannya restrukturisasi kredit targeted. Rasio gross non-performing loan atau NPL pada periode Desember 2023 berada pada level yang terkendali, yaitu sebesar 2,19% dan rasio loan at risk menurun ke level 10,94%. Cakupan penjaminan simpanan atau LPS berada pada level yang tetap memadai. Kalau kita sesuai amanat Undang-Undang LPS, penjaminan setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 per nasabah per bank. Berdasarkan data Desember 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan 2 miliar mencapai 99,94% dari total rekening atau setara dengan 559.561 juta rekening. Sedangkan pada BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya mencapai 99,98% dari total rekening atau setara dengan 15,63 juta rekening. Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya di atas amanat Undang-Undang LPS yang sekurang-kurangnya 90% dan di atas rata-rata dari negara-negara anggota International Association of Deposit Insurers atau IAD yang berkisar di 96%. Rekan-rekan dan wartawan media, pasca penetapan TBP periode reguler September 2023 yang lalu, LPS terus melakukan pemantauan atas perkembangan suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun falas asing secara reguler. Berdasarkan data pergerakan suku bunga simpanan terkini, terdapat beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga pasar simpanan atau SBP rupiah naik 21 basis point ke level 3,5% dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2023. Kondisi likuiditas yang masih longgar dan perkembangan ekspansi kredit mempengaruhi kenaikan suku bunga simpanan menjadi lebih gradual. Saya pengamat baca gitu maunya komentar aja tadi, tapi rupanya nggak boleh ya Bu ya, kita pejabat LPS. Sementara itu untuk SBP simpanan falas terpantau kenaikan sebesar 15 BPS ke level 2,01% dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2023. Kondisi likuiditas falas domestik, perkembangan nilai tukar, dan ekspektasi terhadap arah kebijakan Federal Fund Rate mempengaruhi perkembangan SBP yang juga meningkat untuk falas ya. Berikutnya, mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, dan stabilitas sistem keuangan, serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan intermediasi perbankan, mengantisipasi risiko ketidakpastian pasar keuangan, dan memberikan ruang pengelolaan likuiditas dan suku bunga simpanan, maka rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk
mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR, serta simpanan valuta asing di Bank Umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 4,25%, falas 2,25%. Untuk Bank Perekonomian Rakyat atau BPR, rupiah di 6,75%. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku efektif sejak periode 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Tingkat bunga penjaminan ini adalah batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan yang digunakan sebagai salah satu kriteria penetapan simpanan layak bayar milik nasabah penyimpan di perbankan. Teman-teman wartawan media, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang tingkat bunga penjaminan, kami menyampaikan kepada nasabah dan calon nasabah penyimpan agar memperhatikan besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku. Hal ini agar simpanan yang ditempatkan di bank dapat masuk dalam program penjaminan simpanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami kembali menghimbau pihak bank secara transparan untuk menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini, di antaranya melalui media informasi dan channel komunikasi bank kepada nasabah. Selanjutnya, dalam rangka melindungi dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga menghimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional, bank juga dihimbau untuk tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia. Demikian paparan singkat dalam konferensi pers hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Selanjutnya kita sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman wartawan ada yang mengajukan pertanyaan. Saya awali 2 dulu ya. 2 dulu, 1 Mbak V, 2. Ya, silakan. Selamat siang Pak Purbaya. Saya Ave dari Kumparan. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin boleh dielaborasi Pak soal pembayaran klaim BPR yang bangkrut di tahun 2023. Sekarang gimana progresnya Pak? Terus yang kedua, update simpanan yang 100 juta Pak. Ini tuh sebenarnya kebanyakan tuh UMKM bukan sih Pak? Terus kalau di tahun politik nih kan banyak belanja ya Pak. Kira-kira tabungannya tuh naik atau gimana sih Pak di tahun politik ini yang 100 juta? Terus sama update yang di atas 5 miliar. Sekarang gimana Pak trennya di tahun politik? Apakah naik atau turun? Terima kasih Pak. Jawab ya. Yang kedua, silakan Mbak. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Nida dari Investor Daily. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama itu simpanan di Desember itu kalau dilihat pertumbuhannya cukup minim ya Pak, 3,75%. Itu faktornya kalau boleh tahu dari apa saja Pak faktor dari DPK yang cukup seret ini. Kemudian proyeksinya kalau untuk tahun ini dari LPS dari sisi DPK, kredit, juga LDR itu bisa tumbuh berapa sih Pak di tahun ini? Kemudian kalau boleh dielaborasi juga Pak untuk special rate di akhir tahun kemarin itu bagaimana sih Pak progresnya? Kalau boleh juga berdasarkan kelompok bank itu kenaikannya berapa persen? Sama satu lagi deh Pak, kalau untuk tren suku bunga deposito di tahun ini apakah masih melanjutkan kenaikan Pak? Karena DPK juga masih tumbuh minim gitu Pak. Itu aja, makasih. Dan suku bunga yang mana? Acuan apa pasar? Bunga deposito. Oh, Sama TBP juga deh Pak kalau boleh Pak. mana?
Dua dulu Pak. Dua dulu aja Pak. Dua aja saya juga bingung jawabnya sebelah mana ya. Jadi tentang pembayaran BPR yang ditutup. Jadi pada dasarnya untuk yang tahun 2023 sudah hampir semuanya ya. Kalau kita lihat yang hingga saat ini LPS telah membayarkan klaim penjaminan kepada para nasabah bank gagal sebesar 329,2 miliar atau 92,6% dari total simpanan bank gagal tersebut sebesar 355,4 miliar. Ini yang di tahun 2023. Tahun 2024 ini ada beberapa bank diserahkan ke kami sedang dalam proses pembayaran. Jadi pada dasarnya begitu kami sudah diserahkan oleh OJK, kami reconfer dalam 5 hari pertama ya Pak. Sudah sebagian besar, bukan, mungkin yang sudah terconver dibayar, biasanya 5% sudah keluar tuh. Yang berikutnya adalah yang belum, yang masih perlu pengecekan. Tapi biasanya 5 hari pertama 50% sudah keluar tuh. Jadi kita berusaha mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, jangan sampai mereka bilang dikasih ke LPS kok uangnya keluar-keluar. Jangan-jangan LPS nggak punya duit. Padahal kan kita kaya, duitnya banyak, ada 210 triliun, 211 triliun ya sekarang. Kaya, duit banyak. Jadi kalau BPR jatuh kita jaga. Jadi kita selalu menjaga supaya masyarakat di perbankan tenang bahwa uangnya betul-betul terjamin. Jadi kami tahu kalau kami terlambat sedikit aja mereka sudah ribut. Jangan-jangan penjaminannya tipu-tipu. Enggak, kami pastikan tidak seperti itu. Yang kedua untuk update simpanan 100 juta ya. Yang 100 juta ya? Oh, kalau dari ininya sih macam-macam itu. Ada UMKM, ada juga yang bukan UMKM atau pribadi. Kan kita bisa bagi yang 100 juta itu di bawah 1 juta, 1 sampai 5, 5 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 100. Jadi mestinya sih semua UMKM, sebagian UMKM masuk situ, tapi sebagian masyarakat kita yang berpenghasilan rendah juga mungkin di situ. Kalau kita lihat trennya di bulan Desember, yang di bawah 1 juta agak menggembirakan sedikit. Pertumbuhannya naik ke 5,7% year on year. Padahal di bulan November turun ke 2,17%. Ini kalau saya lihat dalam setahun terakhir ini sudah di atas rata-rata setahun. Jadi ada perbaikan sedikit di masyarakat yang income-nya di kelas bawah kelihatannya. Kira-kira ya, kalau nggak tahu kalau emang males nabung, cuma nabung 1 juta aja di bank terus sisanya dibantal ya. Tapi umumnya seperti ini kira-kira. Untuk yang di kalangan itu juga yang let's say yang di atasnya sedikit 1 sampai 5 juta juga masih tumbuh 4,6%, lumayan. Yang di atas lagi yang 50 sampai 100 juta tumbuh memang agak lambat sedikit tapi tetap 3,4%. Nggak beda dengan tren kenaikan DPK yang secara keseluruhan. Jadi sepertinya masyarakat yang bawah sudah mulai merasakan sedikit dampak perbaikan ekonomi sehingga mereka bisa mulai menambah tabungannya. Walaupun ini tentunya bergerak dari waktu ke waktu ya. Yang kita khawatirkan tadinya kan ini kan turun terus. Ternyata tidak seperti itu. Sebagai contoh ya, yang di bawah 1 juta tuh pada bulan September sudah turun ke 1,9% pertumbuhannya. Kita pikir tadinya akan jatuh terus negatif. Ternyata enggak, udah mulai rebound. Jadi kelihatannya tidak seburuk yang kita khawatirkan sebelumnya. Oke. Cukup Mbak Iva, Mbak Ave. Yang 5M. Yang 5 miliar. Yang 5 miliar, itu yang Anda maksudnya ya? Bukan, saya nggak sampai bulanan kali itu. Amin. Yang 5 miliar, kalau kita lihat trennya turun terus tuh dari let's say dari akhir tahun lalu sampai sekarang trennya turun terus. Dari akhir tahun lalu tumbuhnya sekitar 14-15%. Sekarang turun sampai ke sekitar 3,51%. Dugaan kami ini sebagian besar adalah korporasi. Jadi kelihatannya, kita juga takut apakah ini menandakan mereka nggak punya duit. Cuman kalau kita lihat tren pemakaian uang korporasi,
sepertinya sekarang mereka beralih memakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan dengan pinjam di bank, apalagi bank luar negeri atau dana dolar. Karena bunga di luar negeri mahal, di sini juga cenderung agak naik, sehingga mereka cenderung memakai uangnya sendiri dulu sampai habis kali. Jadi pertumbuhannya sampai habis banget baru lari ke bank. Jadi pertumbuhannya sekarang di level 3,51%, di bawah rata-rata tadi semua. Tapi belum tentu ini menandakan hal yang negatif. Mungkin terus untuk proyeksi LPS ke depan berapa sih? Oh, lain lagi ya. Tadi udah proyeksi LPS ini campur ya. 3,7 kan kita 3,7% DPK-nya. Proyeksi LPS ke depan seperti apa? Kita perkirakan sih akan segera membaik lagi. Apalagi kalau kita lihat nanti ada easing monetary policy. Kalau kita lihat nanti kita expect the Fed mulai sinyalnya mengendorkan kebijakan moneternya. Sini juga pasti ikut akan terkena dampak positif. Sehingga uang mungkin di paruh kedua tahun ini akan lebih banyak berada di sistem. Ekonomi akan bergerak, tabungan makin tinggi. Perkiraan kita akan balik ke level normal di sekitar 6% kan biasanya. 6-7% dalam level normal itu. Dulunya kan kita anggap turun karena adjustment ke level normal 6%, ternyata di bawah 6 sekarang. Mungkin karena emang agak ketat likuiditasnya, tapi saya pikir dia akan balik lagi ke arah 6-7% menjelang akhir tahun. Untuk special rate trennya biasa, ada yang di atas TBP, tapi belum terlalu mengkhawatirkan. Yang kami lihat adalah bank-bank buku 1, buku 2, buku 2 itu cenderung lebih tinggi dibanding tingkat bunga rate yang lain ya. Kita lihat di halaman 10 ini. Dan lihat yang sebelah kiri itu buku 1 cenderung lebih tinggi rata-rata bunga depositonya untuk 1 bulan ya. Buku 2 dan buku 3, sedangkan buku 4 masih cukup rendah di bawah TBP di 2,78%, artinya mereka cukup banyak duitnya. Itu mungkin saya jelaskan sedikit tentang special rate. Terus tren suku bunga deposito seperti apa? Ini kan kelihatannya agak naik sedikit ya, pelan-pelan. Tapi pada akhirnya akan mengikuti kondisi atau kebijakan moneter yang agregat seperti apa. Ini akan dipengaruhi oleh global tadi. Kalau globalnya berubah, pasti kita juga berubah. Tapi biasanya bunga deposito ini tidak akan terlalu jauh dibandingkan dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Dan sampai sekarang LPS belum melihat adanya tekanan atau urgensi untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan. Mungkin malah kecenderungannya paruh kedua akan bisa ada arah berbalik seiring dengan kebijakan moneter bank sentral nanti. Jadi saya pikir ini ketatnya nggak akan lebih ketat lagi ke depan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya, tadi Mbak, jadi nggak yang ditanya? Sudah ya, baik. 1, Mas, 1 lagi, 2. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi dari Bisnis Indonesia. Izin bertanya terkait dengan tadi sudah dijelaskan nilai simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS mungkin sekitar 99%. Terus ingin bertanya yang tidak dijamin oleh LPS itu nilainya berapa, dan juga apa saja faktor yang menyebabkan tidak dijamin simpanan nasabah itu di bank, dan apa saja faktor yang paling banyak mungkin ya yang menjadi penyebab gitu tidak dijaminnya simpanan nasabah itu ketika bank misalkan mengalami kegagalan. Terus juga yang kedua terkait dengan tadi disinggung juga terkait dengan ada beberapa bank yang mungkin di bank buku atau KBMI 1 sama KBMI 2 mungkin terkait dengan bunga yang memang lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminannya.
mungkin bisa dielaborasi lagi ini kenapa faktornya di bank-bank seperti itu gitu, tingkat bunga simpanannya lebih tinggi daripada tingkat bunga penjaminan yang ada di LPS. Juga mungkin ini apakah berkaitan juga dengan bank-bank digital gitu yang masuk di kategori ini KBMI 1 dan KBMI 2 gitu yang menawarkan bunga-bunganya bunga simpanannya lebih tinggi gitu. Terus juga sikap LPS dengan kondisi seperti itu bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Cek, ya. Sore Pak, Bu, saya Rara dari Republika. Tadi mau tanya soal, tadi kan klaim pembayaran BPR yang bangkrut kan sudah ada penyaluran ya Pak. Dari sekarang tuh per Januari ini LPS apakah sudah ada riset soal BPR ini kenapa sih pada bangkrut Pak? Dan tren ke depan akan seperti apa? Dan ke depan bagaimana koordinasi dengan OJK untuk mengatasi tren BPR yang bangkrut ini? Terima kasih. Terima kasih Mas dari Bisnis Indonesia. Tanyanya berapa? 99,94% kan dijamin. Berapa nilai yang nggak dijamin gitu ya pertanyaannya ya. Ini kalau disebut angkanya suka ribut orang-orang. Wah, terlalu sedikit. Cuman saya hanya bisa bilang berapa persen yang dari nilai nominal yang dijamin. Itu 44,99% dari nilai jumlah nominal tabungan atau jumlah simpanan dijamin. Misalnya nggak dijamin. Nggak dijamin itu belum tentu jelek. Kan kita jaminnya hanya sampai dengan 2 miliar. Ya ini berarti sebagian besar itu tabungannya di atas 2 miliar yang korporasi dan orang-orang kaya seperti Bulana, tuh uangnya banyak dia, sebagian nggak dijamin. Nah, utamanya korporasinya Bulana Ibu. Nggak, artinya korporasi. Artinya nggak selalu jelek angka itu. Artinya yang sebagian orang kita cukup kaya sekali atau korporasi cukup kaya sehingga tidak perlu jaminan dari LPS karena mereka sudah cukup cerdas untuk menilai risiko naruh uangnya di mana, berinvestasi di mana. Terus tadi pertanyaan berikutnya tentang kenapa tingkat bunganya dibawa di atas tingkat bunga penjaminan LPS depositonya. Ini kan kompetisi, kita kan marketnya lebih dekat kompetisi ya. Ya biasa kalau kompetisi pasti memberi iming-iming yang lebih tinggi supaya masuk ke banknya. Atau juga kadang-kadang perkembangan likuiditas harian bank tuh beda-beda. Jadi kalau ada saat dia bisa butuh dana lebih banyak daripada saat yang biasanya, dia akan naikkan mungkin di bulan-bulan tertentu pada waktu udah balik lagi, dia turunkan lagi. Ada juga hubungannya dengan mungkin dia menaikkan kredit, menambah kredit yang banyak, dia perlu dana ya, dia tarik dengan bunga di atas LPS, toh dia dapat return atau dengan pinjaman yang lebih tinggi dari bunga deposito yang diberikan ke nasabah mereka. Jadi kompetisi dan ekspansi bisnis yang memungkinkan hal itu terjadi. Terus bank digital kan lebih agresif dibanding bank biasa. Yang mereka kan sebagian besar bank baru, memang mereka agresif, perlu ekspansi, dan mereka kelihatannya bisa memberikan bunga pinjaman yang lebih tinggi sehingga mereka berani memberi suku bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pinjaman LPS. Selama risikonya terukur ya nggak apa-apa, kita nggak ngelarang, tapi yang penting bagi kita adalah ketika mereka memberi bunga yang lebih tinggi dibanding nilai tingkat bunga pinjaman LPS, mereka harus transparan kepada nasabahnya. Artinya mereka harus tahu atau paling nggak taruhlah informasi LPS bahwa tingkat bunga pinjaman LPS sekian, sehingga di atas itu tidak dijamin. Yang penting fair. Kita tidak melarang atau tidak mengharamkan itu dinamika bisnis yang biasa saya pikir. Sikap LPS seperti itu dan kami monitor apakah mereka transparan terhadap kliennya. Kalau tidak, kami beri peringatan. Ya kita kerjasama dengan OJK juga ya Bu ya.
Kita minta OJK memberi peringatan kalau nggak ada transparansi dalam pemberian tingkat bunga deposito dibanding tingkat bunga penjaminan kami. Kalau mereka nggak nurut, kita kirimi surat. Kalau mereka nggak nurut juga nanti, tapi sampai sekarang semuanya nurut ya Bu ya. Kalau mereka tidak nurut, kita yang umumkan. Jadi jangan sampai kami yang mengumumkan. Tapi selama ini sih bank-bank digital cukup baik, cukup transparan. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya dalam hal itu. Untuk BPR, pertanyaan ada BPR jatuh. Ya. Iya. BPR itu setiap tahun tuh kalau kita lihat dari 18 tahun terakhir, rata-rata setiap tahun tuh 6-7 BPR jatuh. Utamanya bukan berhubungan dengan kondisi ekonomi, utamanya berhubungan dengan mismanagement. Tahun ini juga ada yang dicatatkan ke kami, jumlahnya masih belum tahu, tapi kami antisipasi beberapa akan dicatatkan ke kami, dan kami koordinasi amat ketat dengan OJK sehingga penanganannya berlangsung mulus dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik. Yang penting adalah jangan sampai ada kesan kita sedang kacau sehingga orang panik dan menarik uangnya ramai-ramai dari bank. Kita sedang baik kondisi finansial dan ekonominya. Bank jatuh itu biasa dari waktu ke waktu. Seperti saya bilang tadi ada 6-7 jatuh. Tahun ini mungkin akan jatuh ke rata-ratanya lagi kalau kita lihat, kita antisipasi ya. Jadi kami koordinasi ketat dengan OJK untuk masalah itu. Bagaimana umumnya saya bilang tadi itu kan karena kesalahan manajemen, bukan kesalahan manajemen, fraud. Jadi dimaling sama pemilik banknya, utamanya itu. Kalau salah manajemen masih bisa diperbaikin sih. Nah, bagaimana sikap LPS ya, kami nggak bisa bantu terlalu banyak, tapi kita ke depan akan coba mengembangkan sistem IT yang bisa digunakan oleh BPR, sehingga mereka lebih bisa berkompetisi dan mereka bisa meningkatkan kemampuan manajemennya dengan lebih baik. Tahun ini kita akan launch studinya ya Bu ya. Tahun depan kita akan beli hardware dan software-nya, akan kita tes di 100 BPR untuk dilihat apakah itu bisa kita kembangkan lebih lanjut ke 1.400 BPR lebih. Itu akan melibatkan, melingkupi IT system termasuk ICS ya. Bukan ICS, apa sih? Core systemnya, banking core system. Nanti kita harapkan mereka bisa bersaing dengan dunia digital yang baru ini. Dan yang paling penting adalah mereka bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi di mata kami bank kecil nggak boleh ditinggalkan. Kalau mereka nggak mampu ya kami akan bantu sebisa kami. Mungkin itu pandangan kami tentang BPR. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kami cek di online, kayaknya yang online juga tidak ada pertanyaan. Selesai? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Bapak Purbayudi Sadewa, Ibu Lana Sulistianingsi, Bapak Didik Madiono, Bapak Prianto. Kita akhiri press conference pada hari ini. Semoga kita bisa hadir pada press conference selanjutnya serta dengan jiwa yang sehat dan badan yang sehat pula. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Enggak, potong kemarin. Emang khususnya deh. Ikan. Tuh, lagi. Udah kan tadi udah.